Hari ini saya dikasih tema yang sangat sulit, saudara ya. Karena ini muncul cuma satu kali di dalam seluruh kitab suci dan tidak ada referensi di bagian manapun. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-25. Matius pasal ke-25 ini bicara tentang gadis, ada yang bijak, ada yang bodoh. Ayat yang dikasih dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, saya akan ambil ayat-ayat kuncinya saja, lalu nanti saya akan jelaskan. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 itu bodoh, 5 itu bijaksana. Lalu perhatikan, Alkitab menggambarkan 10 ini semua modelnya pasti sama, pasti rapi, sama-sama sudah siapkan pelita. Secara lahiriah orang tidak bisa membedakan, karena kalau yang bawa cadangan minyak, tidak mungkin minyak yang dia bawa, dia pegang lalu dilihat oleh banyak orang. Zaman dulu mereka kalau membawa pelita, pelita itu kecil dan itu ukuran setapak. Jadi ditaruh, lalu ada mulutnya kayak lampu Aladin, tapi Aladin itu besar, cuma segini. Lalu ada lubang tengah, di situ tempat taruh minyak. Lalu yang kayak kepala teko, itu untuk nanti sumbunya. Jadi pegang gini. Jadi mereka sambil jalan pegang gini. Tidak mungkin cadangan minyak dia pegang begini. Ini kurang kerjaan dia. Cadangan minyak tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Orang lihat siapa ceweknya, cantik. Gaunnya rapi, apinya nyala, mereka jalan sama-sama, 10 semua modelnya sama, tidak ada perbedaan yang mencolok. Apa maksud dari cerita ini? Cerita ini ditempatkan di dalam tema Yesus membahas akhir zaman. Mari kita lihat konteksnya di pasal yang ke-24. Di pasal yang ke-24, dan pasal 25, LAI kasih judul pasal 24, satu set dengan pasal 25, khotbah tentang akhir zaman. Nah ini kita bisa menemukan rahasia yang luar biasa, karena sejak pasal 24 dan pasal 25, di situ Yesus menjelaskan yang tidak bisa diketahui oleh manusia secara mata jasmani, akan Tuhan singkapkan di masa-masa akhir. Oleh sebab itu di Matius pasal ke-7 Yesus pernah singkapkan ada yang Tuhan bocorkan di masa akhir. Yaitu orang yang begitu luar biasa melayani. Di Matius pasal ke-7 orang itu mengenal Tuhan dengan mengklaim semua jasa-jasa yang pernah dia lakukan. Tapi pada saat akhir Yesus akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itulah kalimat Tuhan Yesus di dalam kitab Injil untuk menjelaskan nanti di akhir Tuhan akan terus terang di dalam hal menyatakan siapa itu siapa. Sebelum akhir zaman kita melihat, banyak pendeta dipakai Tuhan. Waduh kuasanya luar biasa. Banyak orang nangis-nangis angkat tangan. Wah kekristenan maju. Ini belum sampai nanti Tuhan berterus terang. Lalu di saat Matius pasal ke-7, mereka klaim kami telah bernubuat demi namamu. Dan kami telah melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu. Kenal Yesus karena pakai nama Yesus. Lalu begitu dekat sama Yesus, Yesus berkata, aku terus terang, aku tidak pernah mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Maka kita lihat nanti ajaran Tuhan Yesus pelan-pelan sampai menuju kepada akhir zaman waktu tema itu keluar, Yesus akan menceritakan semua pemisahan-pemisahan ini. Di dalam perayaan Tuhan Yesus, Yesus pernah menjelaskan pemisahan lalang dan gandum. Waktu lalang tumbuh, gandum tumbuh, semua sama. Mata jasmani susah membedakan. Biarkan sampai nanti semua sudah tumbuh besar, sudah berbulir, maka akan ketahuan mana yang gandum dan mana yang lalang. Saat itulah baru kita akan bereskan yang lalang, lalu yang gandum kita akan panen. Sebelum sampai waktunya dan berbulir, jangan dipotong. Karena nanti salah potong. Nah itu semua tema-tema yang terselip, yang Yesus sudah ajarkan, untuk nanti mengerti akan tiba saatnya Tuhan menyatakan siapa itu siapa.
Lalu masuk ke dalam pasal ke-24, perhatikan, di pasal ke-24 Yesus sedang bicara mengenai kehancuran bait suci. Kenapakah kehancuran bait suci dikaitkan dengan akhir zaman? Karena kalau bait suci hancur, hancurlah seluruh ibadah orang Yahudi dan selesailah semua korban-korban. Kalau bait suci sudah hancur, ruang mas suci, imam, semua sudah tidak ada gunanya. Lu mau bahas kayak apapun semua tidak ada guna. Tempat suci, tempat tidak suci, tempat orang imam duduk, semua tidak ada guna karena sudah tidak ada. Maka kehancuran bait suci itu identik dengan habislah sudah. Dan Yesus waktu menubuatkan mengenai hancurnya bait suci, mereka berpikirnya lain. Coba perhatikan. Ayat kedua, kamu melihat semuanya ini. Aku berkata kepadamu, tidak ada satupun batu di sini yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap, katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Mereka pikir, wah hancurnya bait suci, kiamatlah sudah. Lalu kasih tahu dong Yesus, tandanya apa. Nah setelah itu Yesus akan membicarakan dengan gamblang contoh-contoh pemisahan. Nah sekarang saya ajak kita untuk lihat dulu tema ini. Karena inti dari seluruh pasal 24 dan pasal 25 ini bicara tentang pemisahan. Kalau kita sudah mengerti background, baru kita akan mengerti 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh yang muncul di saat-saat tema akhir zaman itu. Oke, kita akan lihat di Matius pasal yang ke-24. Di ayat ke-24 ada pemisahan yang Mesias palsu sama Mesias yang sejati. Akan semakin tampak mana yang palsu. Maka tadi Matius pasal ke-7, aku berterus terang kepadamu. Itu semua pekerja-pekerja yang katanya asli-asli tapi semua palsu. Tuhan singkapkan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu. Pasal 24 ayat 24. Mereka muncul, mereka mengadakan semua tanda-tanda mujizat yang begitu dahsyat dan mereka akan menyesatkan kaum-kaum pilihan. Jadi apa yang terjadi di sini, kita akan lihat kesembuhan menjadi tema yang sangat-sangat penting dan tema kesembuhan tidak pernah akan habis atau hilang dari kekristenan. Karena Alkitab sudah menyatakan akan muncul yang model-model seperti ini. Maka satu persatu sudah muncul lalu sirna. Nanti muncul lagi yang baru, lalu heboh, nanti hilang lagi, muncul lagi. Lalu kekristenan dianggap maju karena ada kuasa Tuhan yang Tuhan kasih kepada hamba-hambanya. Jikalau mujizat bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus, seluruh dunia tidak usah Yesus datang lagi, karena mujizat diam dunia sudah begitu besar. Penciptaan, semua mujizat. Keluar dari Mesir, Tula, semua mujizat. Padang gurun, semua mujizat. Mana itu mujizat. Jalan sandal tidak sobek, semua mujizat. Tapi bangsa Israel generasi pertama, semua Tuhan tumpas habis. Yang pernah melihat mujizat, pernah melihat Tula, semua Tuhan tumpas habis. Ini membuktikan mujizat tidak bisa membawa orang kembali kepada Tuhan. Yesus di atas kayu salib ditantang satu kalimat. Jika engkau anak Allah turun dari atas kayu salib, kalau kami melihat kami akan percaya. Ini tuntutan minta mujizat. Yesus kenapa tidak turun? Hari itu kalau Yesus turun, Yesus tagih janjimu. Kau bilang apa? Kalau kau lihat aku turun, kau akan percaya. Wah, seluruh kebudayaan Yahudi jadi Kristen. Dengan cara gampang, tidak usah mati. Hanya turun, semua sudah bertobat. Kenapa Yesus tidak turun? Kenapa? Orang mau melihat mujizat yang sekarang terjadi. Yesus tidak mau turun. Karena dari sorga turun ke bumi mereka tidak percaya. Mana mungkin Golgota turun yang begitu pendek. Lalu semua jadi Kristen. Tidak mungkin. Itu semua omong kosong. Orang yang sudah dikasih lihat mujizat inkarnasi begitu besar. Tidak mau percaya. Lalu mau lihat mujizat tumor hilang mau percaya. Aduh, tumor sederhana. Mujizat inkarnasi begitu besar. Mujizat Yesus mati dan bangkit begitu besar. Mereka tidak peduli. Pokoknya papaku kalau sembuh, saya satu keluarga jadi Kristen. Jadi mujizat yang besar mereka buang.
mereka mau jadi Kristen dari mujizat kecil, itu semua omong kosong. Maka kita lihat nanti tiba waktunya Tuhan akan membocorkan semua pembuat mujizat. Mereka masuk dalam kelompok. Banyak yang disebut nabi-nabi palsu. Karena mereka suka menubuatkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tapi rekaan hati mereka saja. Maka Matius pasal ke-24 membocorkan akan muncul pemimpin-pemimpin kekristenan yang mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan rohani. Lalu mereka akan menyesatkan begitu banyak orang. Termasuk kaum pilihan. Ini kata Alkitab. Berarti orang-orang percaya satu persatu akan amin, bagus juga, benar. Satu persatu akan bingung mana yang benar, lalu mereka setuju kepada ajaran seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai kita kaget. Kenapa majelisku kok sekarang ada pindah misalnya ke Saksi Yehova lah, ada pindah ke Mormon lah, ada pindah ke yang lain-lain lah. Kok bisa? Bahkan di Sumatera Utara ada hamba Tuhan Metodis yang pernah jadi guru sekolah minggu saya. Waktu saya sudah dewasa, saya cari-cari di manakah, saya ingat satu pendeta wanita ciri-cirinya begini, di mana dia sekarang. Dia sudah tidak Kristen. Dan dia umumkan dia non-Kristen. Dan ketemu jemaat-jemaat, dia pura-pura tidak tahu siapa ya. Saya pernah lihat. Dan orang itu mati dengan tidak mengaku Kristus. Dan dia guru sekolah minggu saya, dia kenal baik sama papa mama saya, dan akhirnya dia menyatakan dia bukan orang percaya. Mengerikan, saudara. Waktu kami kecil, wah ini pendeta, ini hamba Tuhan. Waktu kami remaja, ini hamba Tuhan. Semua jemaat umum melihat wah hamba Tuhan yang bagus, membesuk. Tapi tiba waktunya dia mengumumkan, aku tidak percaya Yesus. Baru kita kaget, saudara. Dunia banyak mengkagetkan kita. Ada orang pernah jadi majelis, ada yang dosen teologi, ada yang sudah ilmunya sangat tinggi, dia ilmu agama Kristen, mengumumkan saya tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena fondasi yang membuat mereka jadi Kristen, mungkin mereka kira jadi Kristen gampang. Mereka jadi Kristen karena mujizat, mereka jadi Kristen karena kata orang. Tidak ada fondasi. Akhirnya waktu tumbuhan ini besar, waktu diri orang ini semakin besar, akar tidak kuat, kena goncangan iman muncul. Lalu akhirnya dia ikut arus, karena akar belum ke bawah-bawah. Kita lanjut lihat di pasal 24. Perhatikan di ayat yang ke-31. Pasal 24 di ayat yang ke-31. Ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya untuk meniup sangkakala. Dan seterusnya. Lalu nanti saudara akan perhatikan terus sampai di ayat bawah. Pemisahan terus terjadi. Lihat sampai ayat ke-37. Dia cerita tentang zaman Nabi Nuh. Kenapa zaman Nabi Nuh muncul? Karena kedatangan anak manusia akan kembali seperti zaman Nabi Nuh. Nuh khotbah begitu capek. 7 orang diselamatkan. Itu muncul di kitab Petrus. Kitab Petrus adalah kitab satu-satunya yang memecah secara detail angka 8. Alkitab katakan 8 orang yang diselamatkan. Tapi Petrus waktu catat, dia pecah angka ini. Nuh plus 7 orang lainnya. Bagi saya, Nuh memenangkan 7 orang. Karena yang dapat firman adalah Nuh. Yang Tuhan suruh buat batra adalah Nuh. Tuhan memakai Nuh, nanti Nuh akan mempengaruhi keluarganya sampai mereka percaya dan ikut membangun, ikut masuk. Itu kemenangan yang Nuh raih. Hanya dapat 7 orang, sisanya tidak. Petrus memecah angka ini. Nuh plus 7 orang lainnya. Wah, ini sangat menarik, saudara. Jadi Nuh berkhotbah. Prestasi dia pembuat batra, tapi tidak pernah dipuji dalam Alkitab. Nuh ahli batra, tapi Nuh pemberita kebenaran. Saudara ahli bangun gereja, saudara bangun gereja bagus. Di hadapan Tuhan tidak ada pujian untuk orang yang bangun gereja bagus. Yang Tuhan puji, Nuh, kau sibuk bangun batra, kau pemberita kebenaran. Ini yang Tuhan puji. Maka Nuh disebut pemberita kebenaran. Lalu di zaman Nabi Nuh terjadi apa? Orang kawin mengawinkan. Cerita tentang perkawinan. Nanti Yesus angkat cerita perkawinan di dalam tema 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu.
Konteks perkawinan akan terjadi. Dan sampai hari ini kita lihat LGBT sudah merajalela. Betul nggak? Daerah-daerah Amerika, Eropa satu persatu terus masuk, terus menjalar sampai ke Asia. Saudara lihat di Taiwan, lihat di Cina, lihat di airport, lihat di lift, lihat di minimarket, laki-laki gandeng sama laki-laki. Satu agak cewek-cewek, satu agak cowok-cowok. Pada dua-duanya cowok. Yang cewek, satu agak laki-laki, satu agak ceweknya. Lalu jalan, lalu bawa satu anak. Kok ada anak? Anak yang dia asuh menjadi anak. Nanti kalau sudah besar nggak tahu jadi apa ini. Lucu saudara. Dunia sudah tidak malu lagi. Semua sudah terang-terangan. Dan mereka bisa masukkan ke YouTube saudara. Pernikahan misalnya David sama Nelson. Kita bingung saudara ya. Nanti ada satu yang kecewek-cewekan. Pakai gaun pengantin. Aduh lucu saudara, geli. Tapi bagi mereka itu nggak geli. Ini yang biasa. Malah kamu yang lihat, kamu yang aneh katanya. Nah ini terjadi. Lalu di zaman Nuh terjadi apa? Terjadi pemisahan. Yang di luar pintu sama di dalam pintu. Yang di dalam pintu yang beriman, pintu nanti tutup. Yang tidak beriman, engkau di luar pintu. Setelah pintu tertutup, tidak ada kesempatan untuk ketok dan buka lagi. Artinya sudah selesai. Maka sampai kepada zaman Tuhan Yesus, waktu Yesus membicarakan tentang kedatangan dia juga membicarakan tentang di depan pintu atau di dalam pintu. Yaitu nanti yang di luar pintu, engkau gadis bodoh. Yang di dalam pintu, engkau gadis bijaksana. Tetapi bagaimana bisa membedakan mana depan pintu dan mana dalam pintu? Mesti tunggu sampai detik akhir. Waktu pintu sudah tertutup, baru bisa dihitung jumlahnya. Oleh sebab itu menjelang hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan singkapkan siapa itu siapa. Kalau tidak, semua kelihatannya haleluya, puji Tuhan. Semua kelihatan indah-indah luar biasa. Dan kita tidak sangka di dalamnya ada serigala yang berbulu domba itu. Mari kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-24. Perhatikan pemisahan terjadi lagi. Lihat di ayat ke-40. Dua orang di ladang dipisah. 41, dua wanita itu dipisah. Lalu perhatikan di ayat yang ke-45 tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini juga dipisah. Ayat ke-50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Langsung dipisahkan. Sekarang kita lihat lagi di pasal 25. Nanti saya akan simpulkan semua tema ini. Lihat di pasal ke-25. Di ayat ke-24. Di dalam tema talenta, ada yang Tuhan akan pisahkan. Di ayat 21, muncul pujian. Ayat 21, baik sekali perbuatanmu. Untuk yang 5 talenta, 2 talenta dapat pujian. Ayat 23, baik sekali perbuatanmu. Sekarang untuk yang 1 talenta. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sama-sama dapat talenta untuk melayani. Kita tidak tahu ya. Wah, melayani luar biasa, luar biasa. Ternyata ada yang 1 talenta tidak lipat gandakan. Lalu yang tidak lipat gandakan kelihatannya rajin luar biasa. Seringkali di dalam gereja, tidak di gereja ini ya, di gereja lain saudara ya. Nanti kalau rapat gitu ya, yang kerja 1-2 orang yang rajin. Nanti hari H acara, yang tidak kerja pakai jas jadi usher. Seolah-olah dia yang paling rajin di dunia. Pada rapat tidak pernah ikut, semua tidak pernah ada. Tapi hari H dia yang muncul, sapu, rapikan meja. Jemaat lihat, wah ini pasti yang panitia utama. Ini pasti yang paling rajin. Padahal dia rajin hanya hari itu. Untuk apa? Untuk menyatakan siapakah dia di hadapan jemaat, sehingga jemaat melihat, wah ini. Padahal orang dalam mengetahui dasar cari muka. Nah perhatikan di sini, sama-sama dapat talenta. Tapi yang 1 langsung dipotong, dipisahkan. Kapan dipisahkan? Bukan pada saat sekarang. Tunggu waktunya, Tuhan akan pisahkan. Oke, sekarang kita lihat lagi, misalnya di pasal 25, ayat ke-32. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan
Apa yang dipisahkan? Domba sama kambing. Jenisnya sama-sama kaki 4, embek-embeknya nadanya juga sama, tetapi ada yang kambing. Kambing nanti gambaran dari yang memberontak. Domba gambaran dari yang setia dan yang percaya. Yang domba ditaruh di kanan, yang kambing ditaruh di kiri. Ini konteks yang sangat mengerikan, saudara. Nah sekarang setelah kita mengerti konteks ini, kita kembali ke gadis ini. Waktu gadis ini muncul, lihat pelitanya bagus, lampunya nyala, lihat gaunnya rapi. Mereka semua lagi pakai rapi. Kenapa? Karena mereka pendamping. Coba kita lihat ya. Ayat pertama pasal 25. Pada waktu itu hal kerajaan surga seperti seumpama 10 gadis yang mengambil pelita. Sama-sama ambil. Menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan seterusnya. Ayat keempat. Gadis-gadis yang bijak membawa pelita, juga minyak dalam buli-buli. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka. Sama-sama nunggu. Lalu mereka ngantuk, belum ada pemisahan. Tengah malam dengar suara, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis bangun, capek sama-sama. Bangun juga sama-sama. Nah, kalau kita lihat di dalam latar belakang tradisi waktu itu, seorang perempuan waktu mau nikah, nanti ada pendamping-pendamping si wanita. Pendamping ini tugasnya adalah mempersiapkan si wanita yang akan nikah, baik gaunnya lah, sisirnya, dandanan, itu harus dipersiapkan dengan baik, nanti akan terjadi pesta yang sangat besar. Lalu saya yang mendampingi, kalau semua sudah selesai, saya akan mempersiapkan diri menyongsong mempelai laki-laki waktu datang. Dan saya akan bersama-sama mempelai laki-laki untuk mempertemukan dia dengan mempelai perempuan yang tadi sudah standby dan sudah siap. Oleh sebab itu, kalau saya yang disiapkan untuk menyambut mempelai laki-laki, lalu mempelai perempuan sudah disiapkan dengan begitu bagus bajunya, saya yang pendamping, saya juga bajunya rapi dan semua sudah bagus. Yang belum mandi semua sudah mandi, yang belum sisiran, belum keramas, semua sudah rapi-rapi. Secara tampak depan semua cantik-cantik. Secara tampak depan gaunnya bagus-bagus, wajahnya semua sama. Sama-sama capek karena ngurusin orang nikah. Betul nggak? Apalagi kalau orang Batak nikah. Puji Tuhan, Tuhan cipta jari coba begini. Coba 20 jari waktu dia goyang begini. Wah, acara nikah tambah panjang saudara ya. Selipannya jadi tambah banyak. Saya pernah KKR di satu tempat di Sumatera Utara. Sebelum kami KKR, ruangan itu dipakai untuk nikah. Janjinya berapa jam selesai. Waktu jam KKR mereka belum bubar. Masih ada gini-gini saudara. Ceret, 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 ceret. Wah, saya pikir kalau Tuhan cipta jari kiri 20. Ekorlah kita saudara. Banyak ini saudara ya. Wah kalau pikirin nikah, pesta ada, dandan. Yang tidak pernah pakai konde, capek saudara. Di zaman sekarang, kita kalau nikah jam 10 diberkati, jam 1 dini hari sudah dipermak-permak. Heran saya, ngapain saja dipermak lama begini? Lalu dirapi-rapi lah, yang kelebihan bulu dicabut, yang kurang ditambah, gitu ya. Yang sudah di-blonding, di-rebonding lagi. Yang tidak ada ini ditambah-tambah, yang hidung kebesaran dikasih hitam-hitam supaya lebih mancung. Setelah masuk hari nikah, cantik luar biasa. Malam pertama semua bedak dilepas, suami kaget. Jelek kali kau. Kukira kau cantik. Minta ampun, salah pilih gitu ya. Hanya malam pertama lesulah si suami. Nyesel gua kena tipu dengan onderdil yang nempel-nempel itu saudara ya. Baru kelihat ya. Ternyata kalau setiap malam tidur, dia pasang wifi, saudara, yang gulung-gulung itu loh, wifi. Wah, anti petir. Wah, dia pasang. Kaget dia, kayak gini ternyata kau tidur. Si istri juga tidak mau kalah. Kayak begini kau tidur. Waduh, pantas tidak ada binatang lain di sini. Suara kamu membuat binatang lain malu. Mestinya di dalam pernikahan masih ada satu syarat selain sepadan dan tidak ngorok kenceng. Saya nggak bisa tidur, Tuhan. Akhirnya sebulan, 2 bulan, setahun. Justru kalau dia tidak dengar suara suami yang ngorok, dia tidak bisa tidur. Karena itu jadi musik untuk melelapkan si istri. Sekarang kita kembali ya, wanita ini cantik.
Dilihat dari depan, biasa, bagus, bagus. Tapi ada yang bawa cadangan dan ada yang tidak bawa cadangan minyak. Lalu orang mulai menafsir, minyak itu Roh Kudus, minyak itu Roh Kudus. Kalau minyak itu Roh Kudus, mari kita lihat Matius pasal ke-25. Nanti yang kurang disuruh pergi beli. Jadi beli Roh Kudus dong. Lihat ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, minyak ini tidak hubungan dengan Roh Kudus. Kalau ini adalah Roh Kudus, nanti kalau minyak habis kau pergi beli, jadi Roh Kudus dibeli. Tidak, saudara. Ini sedang bicara hurufiah hal yang terjadi di zaman waktu dulu nikah kayak begini. Ini sedang menjelaskan nanti engkau akan dipisahkan. Engkau waktu dipisahkan, yang memisahkan engkau adalah pintu pesta. Yang bijak akan masuk, kau tidak masuk. Kenapa kau tidak masuk? Kalau pengantin wanita ada di dalam, kamu tadinya ada di dalam. Kamu ikut merias-rias wajah. Kau ikut rapi-rapi, kau sudah orang dalam. Tapi waktu itu kenapa kau tidak bisa masuk lagi? Sekarang banyak orang Kristen ada di gereja, orang dalam. Tapi sampai waktunya tiba, Tuhan nyatakan yang mana orang dalam, yang mana orang luar. Saat itulah pintu sudah tertutup. Kapan pintu itu tertutup? Pada saat mendekati akhir. Maka ada orang waktu melayani masih semangat. Nanti mendekati khususnya ajal hidup orang itu. Kita melihat yang koslet muncul semua. Kalau dia anak muda, dia koslet, kita pikir Tuhan jangan-jangan tidak lama lagi dia mati. Maka kosletnya muncul sekarang. Harap dia cepat-cepat berubah. Tapi kalau orang yang sudah berumur, lalu muncul semua koslet yang muncul, kita harus antisipasi. Ini kemungkinan dia hidupnya sudah tidak lama, maka mesti cepat-cepat benahi. Karena mungkin 3 hari lagi dia meninggal dunia. Karena makin menjelang hari kematian, makin banyak muncul semua orang yang akan Tuhan pisahkan. Tapi sebagian kalau kita lihat dia masih setia, luar biasa. Waktu saya kakak di Kabanjahe, dulu masih pendeta Louis. Dia seorang wanita yang sudah berumur. Lalu waktu saya kakak di Kabanjahe, dia senang minta ampun. Dia kasih saya lihat satu foto. Umur 14 tahun, Stephen Tong waktu itu masih muda. Lalu KKR di beras kaki. Lalu dia kasih saya lihat fotonya masih hitam putih. Dulu saya umur 14 tahun, saya berdiri rame-rame sama teman. Lalu ada Pak Tong di tengah masih muda dan ganteng luar biasa. Inilah saya. Dan sekarang dia jadi pendeta di Metodis, waktu itu di Kabanjahe. Habis saya KKR umum, dia bilang, Pak Peter, boleh enggak doain papa saya? Papa di mana? Di karantina. Loh, kenapa karantina? Karena ada penyakit yang bisa menular dan dia kami jauhkan. Boleh. Lalu saya tanya, gimana kata dokter? Sudah tidak ada pengharapan. Lalu saya datang, masuk ke ruangan yang di karantina itu, ketemu. Dia berdiri. Pak, gimana kabarnya? Baik? Tidak ada gelisah, tidak ada kecewa. Baik. Bapak sudah siap ketemu Yesus? Siap. Kaget saya. Yang kayak begini sisa berapa waktu akan meninggal dunia? Siap. Betul, Bapak siap? Siap. Yesus satu-satunya Tuhanku. Tidak ada yang lain. Saya sudah siap berjumpa dengan dia. Hari itu saya dikuatkan luar biasa. Orang yang sudah dikarantina tinggal tunggu waktu Tuhan panggil. Tapi semangat begitu luar biasa. Dan hari itu sudah malam sekali. Lalu berapa bulan kemudian saya tanya informasi. Gimana Papa? Papa sudah meninggal dunia. Tetapi waktu dia meninggal ajaib. Pagi-pagi dia minta bubur. Saya buatin bubur. Saya datang. Saya panggil dia, kok tidur ya? Badan sudah dingin. Dan waktu saya lihat mukanya, dia sedikit tersenyum. Mati dengan tersenyum. Kita kalau foto senyum bisa. Cheese. Coba waktu mau mati. Misalnya 2 menit lagi mau mati. Senyum. Tidak jadi mati, saudara. Lalu mulai ngeluh. Justru waktu ngeluh mati. Mukanya. Gitu kan. Susah. Kita susun wajah kita waktu mau mati. Senyum tidak bisa. Karena lagi tahan sakit lah. Tahan pusing lah. Suntikan jarum begitu banyak lah. Kita mati pula. Lagi senyum justru nggak mati. Susah. Dan dia matinya dengan wajah yang begitu tenang. Luar biasa. Orang yang seperti ini di akhir hidupnya mati di dalam Tuhan. Satu lagi seorang bapak di Kalimantan Barat.
Dia lumpuh 15 tahun. Anaknya pendeta yang temenin saya keliling Kalimantan Barat. Lalu dia bilang, Pak, doain papa saya boleh tidak? Oke. Lalu ketemu. Dan dia bilang, papa saya ini orang yang terjemahkan Pak Tong khotbah waktu datang ke Kalimantan Barat. Dialah yang bersama Pak Tong terjemahkan khotbah Pak Tong ke dalam bahasa yang dimengerti orang Kalimantan Barat. Dan papanya Chinese tapi bisa bahasa Dayak. Waktu saya datang, waduh mukanya senyum, gigi sudah ompong semua. Lalu saya pegang tangannya, Om, lembeknya luar biasa. 15 tahun otot tidak dipakai sehingga lembek kayak tahu. Dan Bapak ini wajahnya senyum terus. Saya bilang saya hamba Tuhan dari Reform. Wah senang dia. Salam dari Pak Pendeta Steven Tong. Wah masih ada ya, dia senangnya luar biasa. Lalu waktu saya doain dia mukanya senang, tenang luar biasa. Dan orang ini mati di dalam Tuhan. Tapi sebagian lagi kita juga pernah mengetahui ada orang yang dulu rajin melayani. Lalu di dalam masa akhirnya dia tetap menyatakan, tolong kuburkan saya dengan tidak pakai cara Kristen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu artinya Tuhan memisahkan. Saudara lihat kiri kanan semua wajah sama ya. Sama-sama melayani, sama-sama anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, sama-sama komisi wanita. Siapa yang sangka di antara kita ada yang akhirnya ada dipotong. Harap sebelum itu terjadi muncul pertobatan. Amin. Tidak ada tawar-menawar. Engkau sudah ada di dalam, sekarang engkau di luar. Saat mempelai sudah datang, engkau terlambat, engkau tidak bawa cadangan, engkau akan di luar selama-lamanya. Maka sebelum itu terjadi, maka cepat-cepat harus datang kepada Tuhan. Tidak boleh tunda-tunda lagi. Anak kita masih kecil, oh nanti dia mati umur 50. Kok kita tahu dia mati 50? Banyak orang belum mau bertobat karena dia kira hidupnya masih panjang. Ayo om bertobat, jangan kalau saya nanti bertobat dagangan saya susah untung. Tunggu ya, 2 menit sebelum saya tutup mata terakhir. Saya mau. Saya tanya orang itu, kok tahu ya 2 menit lagi? Kalau semua orang tahu sisa berapa menit, enak kita hidup. Masalahnya kita tidak pernah tahu. Ada yang pakai celana pendek, habis mandi, lalu lumpuh seumur hidup. Kenapa? Karena kaki satu tersangkut dengan celananya, jatuh, lumpuh. Ada yang masuk kamar mandi, dari kecil masuk kamar mandi, sudah dewasa, sudah tua masuk kamar mandi, bisa mati di kamar mandi. Lucu nggak? Kalau seumur hidup tidak pernah masuk kamar mandi, terpleset, itu wajar. Ini sudah ribuan kali sejak kecil masuk kamar mandi, tahu kamar mandi isinya apa, bisa terpleset lalu mati. Ada yang bangun tidur langsung lumpuh. Karena bangun tidur, aduh ketarik, langsung lumpuh selama-lamanya. Saya pernah doakan satu orang di Medan, di daerah Herminas itu. Seorang bapak lumpuh selama-lamanya. Kenapa bisa terjadi ini? Gara-gara cabut gigi geraham. Nah, gigi geraham cabut lumpuh selama-lamanya. Kok bisa? Saya pergi cabut ke yang tidak ahli. Waktu cabut komplikasi saya sekarang lumpuh selama-lamanya. Tolong doakan saya Pak. Saya doakan dia. Dan saya tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Tapi sudah lumpuh selama-lamanya. Nah sekarang kita kembali ke sini ya. Di pasal ke-25. Yesus menjelaskan semua itu. Lalu lihat di ayat yang ke-10 sampai 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi itu membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini mirip cerita air bah. Pintu tutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Ini mirip Matius pasal yang ke-7. Matius pasal ke-7 ditujukan kepada pemimpin-pemimpin agama. Siapakah pemimpin agama itu? Lihat 3 ciri pemimpin agama di Matius pasal ke-7. Kami telah bernubuat demi namamu. Bernubuat. Kami telah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Dan kami mengusir setan demi namamu. 3 prestasi dia. Apakah dilakukan oleh majelis? Kita cek ya. Majelis bernubuat demi nama Kristus, ada tidak? Majelis melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, ada tidak?
Majelis mengusir setan. Oh, majelis kalau tahu ada kerasukan setan. Boksu mana? Pendeta di mana? Pendeta mana? Dia sendiri gemeter, saudara. 3 prestasi tidak dilakukan oleh majelis. Sekarang orang awam, simpatisan, bernubuat demi nama Yesus, enggak ada. Lakukan banyak mujizat, enggak ada. Lalu usir setan, ketakutan dia. Siapa yang lakukan ini? Ini wilayah pendeta. Pendeta mana yang lakukan ini? Di kesemuan ilahi itulah mereka menubuatkan tidak ada sakit, Indonesia semakin baik. Tahun depan, tahun penuaian, kapan lu tanam? Penuaian tahun depan, pokoknya penuaian terus, setiap tahun penuaian. Indonesia akan baik, dunia akan baik. Begitu masuk COVID, semua diam. Semua shalom. Tidak berani bersuara. Di manakah nubuat tentang dunia akan enak, lalu Indonesia akan semakin baik. Akhirnya ekonomi dunia hancur sejak ada COVID. Tuhan izinkan COVID untuk membungkam semua penubuat palsu. Lalu melakukan mujizat demi nama Tuhan. Wah, kekristenan seolah-olah maju. Muncul seorang wanita dari Kalimantan yang gini-gini. Bisa sembuhkan. Tapi dia sudah tidak muncul lagi. Dan sekarang dia sudah alih profesi. Nah, saya tidak jelaskan ya, saudara bisa lihat kenapa titik apa yang membuat dia sudah tidak obatin orang. Lalu sisanya, ada orang-orang rohaniawan, bernubuat bisa sembuhkan. Aduh, kalau kesembuhan bisa membawa orang terima Yesus. Yesus menyambung kuping orang yang terpotong. Orang yang kuping terpotong disambung, tidak jadi Kristen. Semua prajurit dan imam-imam kepala yang datang menangkap Yesus, menyaksikan kuping yang lepas dan ditempel oleh Yesus sebelum Yesus ditangkap dan diadili. Itu di Taman Getsemani. Yesus lakukan mujizat di depan mata mereka semua. Mereka semua tidak percaya. Maka Yesus tetap digiring dan ditangkap, disalibkan dan dimatikan. Sekarang kekristenan diidentik, udah nggak usah susah-susah kabarkan Injil. Pokoknya tumor ini sembuh dia jadi Kristen. Tidak, saudara. Nah, perhatikan. Hamba-hamba Tuhan, aku tidak pernah mengenal engkau. Bagaimana dengan majelis dan pelayan? Wanita-wanita yang melayani, mempelai wanita. Aku tidak pernah mengenal engkau. Mengerikan saudara ya. Coba bayangkan semua hamba Tuhan kita, ada yang orang yang baik-baik, ternyata sampai akhirnya ada yang menjadi pemimpin sekte. Sedih tidak? Sedih ya? Guru agama kita akhirnya menyatakan diri bukan orang Kristen. Dulu ada satu ibu, saya ketemu dia bilang, Pak, saya guru sekolah minggu lebih dari 15 tahun. Sekarang di gereja mana? Maaf, saya bukan orang gereja. Loh, kok bisa? Saya memang dulu orang gereja. Saya ngajar sekolah minggu lebih dari 15 tahun. Tapi sesungguhnya saya tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya ngajar Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kau pergi keliling NTT, saudara akan mengetahui ada sekolah-sekolah yang guru agama Kristen adalah orang yang pakai tutup kepala. Dia hafal cerita Alkitab, tapi dia bukan Kristen. Dan dia jadi guru agama Kristen. Saudara pergi ke Turki, tour guide. Itu mereka ceritakan misi Paulus, Mesias anak Allah. Gara-gara Paulus menceritakan ini, maka dia ditangkap ini, penjara yang diperkirakan ini. Wih, Kristen sejati. Waktu tanya dia, kamu agama apa? Saya semua agama sama. Mereka hafal semua, tapi tidak ada iman kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang-orang Kristen semua menyembah Tuhan, kelihatannya bagus luar biasa, tapi hati terdalam masih menolak semua perkataan firman. Maka tidak heran terjadi perselisihan sedikit. Kita kaget, kok bisa dia keluar ngegolok? Kok bisa? Kok bisa dia bantai? Majelis membantai majelis. Pendeta membantai pendeta. Kok bisa? Kaget kita semua. Kok bisa kayak begini? Khotbahnya cinta kasih. Tapi kalau sudah marah, mengerikan, saudara. Kok bisa? Saat itulah Tuhan menyatakan. Maka Alkitab katakan harus ada penyesatan. Supaya terlihat mana yang tahan uji. Harus ada perselisihan. Supaya ketahuan mana yang rohaninya baik. Maka Tuhan izinkan semua itu ada di dalam gereja. Kita bersyukur Tuhan memunculkan. Tapi waktu Tuhan sudah memunculkan, akan muncul kesedihan. Ternyata dialah serigalanya. Maka tugas kita apa? Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan rubahlah dia. Jangan panggil dulu dia. Jangan matikan dia dulu Tuhan. Kasih dia kesempatan. Kalau sampai akhir hidup tidak ada kesempatan lagi.
Ya udah, ini menjadi ingatan bagi kita. Kita harus setia terus. Jangan sampai sebelum kita meninggal, kita juga mengikuti jejak orang ini. Terakhir, saya kasih contoh rasul yang begitu bagus. Kalau mereka tergoncang iman, aku tidak. Meninggalkan jala, bisnis begitu bagus, ikan-ikan yang ditangkap zaman dulu, konsumsi kaisar. Mereka pasti orang berduit. Tinggalkan semua, ikut Yesus, tidak ada jaminan asrama. Pagi makan apa, siang makan apa, tidak ada menu khusus, tidak ada yang bagian dapur, pembelian, tidak ada semua. Pokoknya ikut Yesus, gerak terus, gerak terus. Setia ikut Yesus. Wah, pemimpin 12 rasul, luar biasa. Menjelang akhir sebelum Yesus dihabisi. Dia berkata, aku tidak pernah kenal orang itu. Aduh puji Tuhan, tidak besok dia mati. Yesus masih berbelas kasihan. Yesus memandang dia dan dia menangis. Dan Tuhan kasih pertobatan. Sedangkan Yudas tahu diri sudah berdosa. Tidak datang kepada Tuhan. Aku telah berdosa dengan menjual Yesus yang tidak bersalah itu. Lalu dia pilih jalan terakhir. Dia bunuh diri. Waktu dia bunuh diri, semua dunia rasul pasti kaget. Ternyata dia masuk di dalam kelompok gadis yang bodoh. Yang awalnya bergabung dengan semua gadis. Tidak terlihat mana yang bijak, mana yang bodoh. Begitu dipisahkan baru ketahuan. Sekarang saya kasih contoh untuk menjelaskan Yudas lalu kita akan tutup. Yudas waktu bersama dengan semua rasul. Dia tidak pernah ada orang tahu dia ini pencuri. Yesus berkata di antara murid Yesus ada yang suka mencuri. Tapi semua murid tidak tahu. Gereja-gereja selalu pilih tokoh Yudas, pilih orang salah. Kita akan buat drama. Cari Petrus, wah gampang ya. Cari Yudas, wah boleh cari semua yang mukanya sangar-sangar untuk jadi Yudas, betul nggak? Biasanya yang culun-culun, yang baik-baik tidak jadi Yudas, nanti jadi Yesusnya. Wah mukanya suci-suci, yang mukanya agak kayak setan gitu ya. Ini cocok, wah dikasih brewok, dikasih goreng-goreng supaya kelihatan ini. Salah itu. Yudas wajahnya tidak seperti itu. Yudas wajahnya pasti culun luar biasa. Jikalau tidak, Yesus berkata, di antara kalian, stop. Yesus nggak usah lagi. Ini dia, ini. Dari turun mukanya, mencek no kalau orang Jawa bilang ya. Muak aku dia. Ini dia. Mukanya saja sudah ketahuan. Ini. Nggak usah ngomong, pasti dia. Lalu semua muka sangar melihat dia. Awan kau. Gitu kan. Tapi Yesus berkata, di antara kalian, semua tidak tahu itu Yudas. Waktu Yudas pergi, mereka pun tidak tahu. Oh, ada sesuatu yang Yesus pesan, maka dia pergi. Semua tidak tahu. Maka bayangkan, 12 sama-sama. Tidak ada satu pun yang tahu bahwa ada satu yang masuk dalam kelompok 5 gadis yang bodoh. Yang akhirnya harus dipisahkan. Dan siapa yang sangka ternyata Petrus hampir masuk dalam kelompok itu. Tapi Petrus akhirnya bertobat dan Tuhan terima dia. Sekarang saudara, yang orang macam apa? Saudara orang yang ada di dalam, yang masih rias-rias, rapi-rapi mempelai wanitakah? Atau kalian yang sekarang sedang lelah dan ngantuk, lalu menunggu, menyongsong mempelai laki-laki? Paulus berkata, aku telah mempertunangkan engkau kepada Kristus. Dan kita diibaratkan wanitanya, Yesus laki-lakinya, menyongsong hari itu tiba. Kalau kita semua dipersiapkan, tetapi ingat ada yang Tuhan akan potong. Ranting yang berbuah dibersihkan, yang tidak berbuah akan dipotong. Semua ranting tadi semua nempel di satu pohon, tapi tiba waktunya dia harus dipisahkan dari pohon itu. Kalau hari itu terjadi, betapa sedih. Kalau hari itu terjadi, ternyata istri kita, berapa sedih. Ternyata suami kita, ternyata papaku, ternyata anakku, ternyata pendetaku, ternyata majelisku. Waduh sedih. Alangkah indahnya kalau hari Tuhan tiba, waktu Tuhan pisahkan domba,
kita semua yang ada di kanan, karena kelompok kanan, kelompok domba. Silakanlah kalau hari itu tiba, yang di kanan sedikit, sisanya di kiri semua. Dan hamba Tuhan ada di kanan. Dia akan sedih luar biasa, kenapa yang dulu dombaku ternyata kambing. Ini fakta yang kita akan lihat di hari Tuhan nanti. Oleh sebab itu, sebelum itu terjadi, kalau Tuhan belum ambil nyawa kita, masih ada kesempatan. Amin. Kejar semua pengertian iman untuk kita kokoh menghadapi masa depan yang begitu sulit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Kami adalah orang yang pernah meninggalkan Tuhan. Kami adalah orang yang tidak setia sama Tuhan. Kami adalah orang yang pernah hidup sebagai ateis secara praktis. Kami tahu ada Tuhan, tapi seringkali dalam hidup kami mengandalkan diri sendiri, kami hidup seperti tidak ada Tuhan. Kami pernah menyatakan ini bukan dari Tuhan, tapi karena kepintaranku, karena aku ikut berbagian, maka aku ada jasa. Kami adalah orang-orang yang pernah menyangkal Tuhan, tapi Tuhan merubah kami. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan dalam gereja untuk mengingatkan kami. Tuhan memakai firman yang dikhotbahkan untuk menegur kami, karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan jangan jadikan kami sebagai Yudas yang tahu kami salah, tetapi kami menuju jalan keluar dengan kami membunuh diri. Tuhan terimalah kami dan pakailah kami seperti Tuhan merubah Petrus yang akhirnya berkhotbah memenangkan 3.000 orang di hari Pentakosta. Jadikan kami seperti Rasul yang Thomas yang mungkin pernah menyangkal, pernah curiga dan pernah mengecewakan Yesus. Tetapi akhirnya dirubah oleh Tuhan. Jadikan kami rasul-rasul yang lain yang pernah melarikan diri karena ketakutan, tetapi akhirnya dikumpulkan di hari Pentakosta untuk nanti diserakkan untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai gereja Tuhan dan membangunkan rohani jemaat Tuhan. Supaya setiap kami yang adalah domba-domba Tuhan, sungguh-sungguh domba dan bukan kambing. Tuhan perbaharui iman kami, Tuhan nyatakan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.